Panjat tebing di Indonesia sudah berinvestasi dan dipertandingkan selama 20 atau 30 tahun. Bukan hanya beberapa tahun yang lalu, ketika diikut sertakan dalam Olimpiade. Saya menyaksikannya, mengikuti ujian ketika saya masih di sekolah dasar. Sedangkan di cabang angkat besi, Indonesia yang menjadi juara juga ikut beruntung karena pemain Cina itu melakukan kesalahan. Namun setelah merebutnya, Cina bertambah 10 kilo sehingga ia hanya perlu berhasil dalam satu push untuk meraih emas. Indonesia sukses mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris. Sementara itu, di tim Vietnam mereka alami kegagalan dengan tanpa mendapatkan satupun medali. Ini membuktikan kualitas Vietnam jauh berada di bawah Indonesia. Apalagi dalam beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan menunjukkan kualitas Vietnam benar-benar tertinggal. Tidak ada keperkasaan Vietnam diperlihatkan, seperti saat mereka merajai SEA Games 2 edisi berturut-turut itu. Maka dari itu, orang-orang Vietnam pun mulai sadar jika kualitas Vietnam sangat jauh dengan tim-tim lainnya dengan yang masih sesama ASEAN pun. Seperti inilah komentar orang Vietnam. Panjat tebing di Indonesia sudah berinvestasi dan dipertandingkan selama 20 atau 30 tahun. Bukan hanya beberapa tahun yang lalu ketika diikut sertakan dalam Olimpiade. Saya menyaksikannya mengikuti ujian ketika saya masih di sekolah dasar. Sedangkan di cabang angkat besi, Indonesia yang menjadi juara juga ikut beruntung karena pemain Cina itu melakukan kesalahan. Namun setelah merebutnya, Cina bertambah 10 kilo sehingga ia hanya perlu berhasil dalam satu push untuk meraih emas. Orang Vietnam mengakui ketangguhan tim Indonesia dalam cabang olahraga seperti panjat tebing dan angkat besi yang sukses menyumbangkan emas. Mereka pun memiliki pandangan jika kedua olahraga tersebut memang sudah menjadi investasi jangka panjang Indonesia. Komentar selanjutnya, Rizky Juniansah adalah juara dunia dan pemegang rekor dunia kelas 73 kg. Kesuksesannya meraih emas hanya di sesi merebut yang membuat selisih 10 kilo dan si Jiung tampil buruk di sesi C dan J. Kurang beruntung di sini. Indonesia selalu meraih medali di cabang angkat besi sejak Olimpiade Sydney 2000. Orang Vietnam pun mengakui kualitas Rizky Juniansah sebagai pemenang angkat besi dan mereka pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam membina para atletnya sejak lama, terutama dari cabang olahraga angkat besi. Komentar selanjutnya, alih-alih berfokus pada sepak bola pada khususnya dan berolahraga pada umumnya, negara kita berfokus pada pelatihan ratu kecantikan, berusaha keras untuk memiliki ratu kecantikan pada tahun 2030. Komentar orang Vietnam yang merasa geram dengan langkah yang dilakukan oleh tim Vietnam di setiap edisi Olimpiade. Bukannya berkembang lebih baik, malah semakin menurun. Bahkan sampai menilai jika Vietnam hanya akan fokus pada ratu kecantikan. Komentar selanjutnya, Vietnam berfokus pada olahraga dasar Olimpiade dan bersaing dengan mereka seperti belalang yang menendang mobil. Kurangnya kemampuan Vietnam bersaing di Olimpiade ini disebabkan karena Vietnam yang hanya fokus pada dasar-dasar olahraga. Sementara itu negara lain mendalami setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Karena itulah Vietnam babak belur di event Olimpiade ini tanpa mendapatkan medali lagi. Komentar selanjutnya, bagi negara dengan olahraga dan ekonomi yang lemah seperti Vietnam, hal ini harus dilakukan. Sekuat apapun Jepang dan Korea, mereka masih belum berani menyerang cabang olahraga dasar Olimpiade seperti atletik dan renang. Vietnam harus berani mengambil tindakan jika mereka tidak ingin terus tertinggal, sebab olahraga andalan Vietnam seperti atletik dan renang ternyata masih kalah jika bertanding di Olimpiade. Maka dari itu perlunya pembelajaran lebih mendalam dilakukan mereka untuk event kedepannya. Komentar selanjutnya, baca saja artikel yang menganalisis mengapa Indonesia, Thailand, Filipina, dan lain-lain ada medali di Olimpiade. Karena mereka punya cabang olahraga yang kuat. Sekarang Indonesia punya emas di panjat tebing. Entah bagaimana mereka menulis artikel untuk mengatasi rasa malunya. Mungkin, Indonesia pasti beruntung. Komentar orang Vietnam dan ini memperlihatkan betapa berbanding jauhnya antara pengelolaan olahraga di Vietnam dengan Indonesia. Sebab Indonesia benar-benar menanamkan visi yang kuat di setiap cabang olahraga.
Maka dari itu, ketika badminton gagal memberikan emas, maka cabang olahraga lain datang untuk menggantikannya. Komentar selanjutnya, panjat tebing Indonesia sudah lama nomor 1 dunia, untung masuk Olimpiade. Orang Vietnam mengakui kualitas panjat tebing Indonesia dan memang sangat layak berada di nomor 1 dunia. Komentar terakhir, jika Vietnam ingin mendapatkan medali emas dalam cabang olahraga ini, maka harus mengirimkan beberapa pemetik kelapa berkecepatan tinggi untuk bertanding.